yang sama-sama kita muliakan Bapak Kardinal Suharyo, juga yang kita muliakan Monsinyur Anton Ketua KWI, Bapak Ibu sekalian, juga ini sahabat kita Pak Tanak. Saya masih ingat Pak, tapi Bapak sekarang kelihatannya lebih santai kan, lebih muda kelihatannya Pak. Sebenarnya saya tidak ingin diundang untuk bicara di sini. Saya itu sangat berharap diundang itu duduk di belakang sini ya, atau sebagai pengunjung. Romo Adi dan Ibu Heni ke saya, ini saya mau laporan dulu Bapak Kardinal dan semuanya, untuk merayu saya supaya saya mau. Saya sudah mengatakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa tahun 2015, 10 tahun yang lalu, waktu ada acara di KWI, pada saat itu Bapak Kardinal selaku Ketua KWI mengundang saya berbicara di depan para uskup. Waktu itu terpaksa mau karena saya masih bertugas di kabinet. Kalau bertugas di kabinet tidak mau, nanti diomongin orang gitu. Ya. Selesai, Bapak Kardinal waktu itu tanya saya, bagaimana Pak Yonan? Dalam hati saya, waduh, kaki saya gemeter 1 jam gitu ya. Jadi saya sebenarnya sudah mengatakan pada Romo Adi bahwa sebaiknya saya tidak berbicara mengenai keimanan dan berbicara mengenai spiritual, apalagi di depan Bapak Kardinal gitu. Ya. Karena ini sebenarnya nggak pas gitu. Lalu saya juga katakan kepada Romo Adi bahwa ini yang mau diomongin apa gitu ya. Kalau kontribusi kepada bangsa, kepada negara dan sebagainya, saya pikir Bapak Ibu sekalian yang bukan imam mestinya tahu, ya, mestinya sudah tahu. Coba misalnya kalau nggak percaya nanti tanya, kalau break tanya Pak Tanak gitu. Beliau kan juga tahu, ya, yang lain juga tahu. Cuma ya Pak Aristotle itu katanya suaminya Bu Eni itu bilang, ayo coba dong, Pak, banyak yang ingin dengar Bapak. Ya udah, oke, tadi seperti juga MC. Ternyata memang salah, ternyata memang nggak cocok. Kenapa? Tadi saya tanya istri saya, nah ini pertama kali dalam jangka waktu yang cukup panjang kalau saya manggung biasanya nggak ada istri saya. Kalau ada istri saya agak susah saya juga ya. Ya. Ini saya tanya kepada istri saya, itu tadi itu yang di depan siapa yang ngomong? Istri saya bilang Romojo. Saya nggak kenal, saya bilang. Loh bener, saya nggak pernah ketemu juga. Bener ya Pak? Pernah ya? Kalau pernah saya lupa. Ya. Terus istri saya bilang, loh Romojo itu followernya di medsos banyak sekali. Wah, dalam hati saya, ya berarti memang zaman saya sudah lewat. Pasti lewat. Loh, Romojo aja nggak kenal kok. Saya nggak tahu Romojo ini tadi. Kalau ngomong apa baik sih, ya. Jadi baik gitu ya. Ya kalau Romo ngomong harus baik, ya kan. Nah, tapi saya nggak kenal. Mohon maaf Romo. Jadi nanti setelah ini saya buka YouTube, buka apa supaya belajar lagi gitu. Kalau sebelahnya Romojo saya kenal karena beliau dulu anggota saya. Juga ini, sebenarnya saya minta tepuk tangan khusus untuk Romo Yos. Romo spesialis hiburan. Baik, saya coba karena waktunya 40 menit. Oh ya, tadi sebenarnya saya dari sini itu sudah minta izin Bu Heni mau ke Abu Dhabi, tapi saya cancel karena tampaknya Israel dan Amerika mulai menyerang Iran. Jadi sudah baru diumumkan. Ya agak seru ini, tapi kita nggak bahas itu. Oke, slide saya. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto bahwa 100% Katolik dan menjadi 100% Indonesia. Saya pikir ini juga akan ada atau sekurangnya selalu ada di hati sanubari kita sebagai warga negara Indonesia, bahwa kita 100% Katolik tapi kita juga 100% Indonesia. Nah, saya coba sharing karena waktunya pendek
mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan insight kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi, dan saya sebenarnya tidak ingin juga sharing saya ini siapa dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan, tapi harapan saya sekali lagi ada insight yang bagus untuk Bapak Ibu. Next please. Oke, karena kalau di depan para imam itu harus cerita dulu siapa saya secara spiritual. Kalau tadi yang dibacakan Romo Yus itu secara achievement, ya, secara manusiawi. Secara spiritual, saya ini siapa? Saya mendeskripsikan, ini begini Bu Eni, saya itu biasanya kalau bikin slide presentation 30 slide, untuk stage 3 jam, itu 1 jam selesai. Kalau yang ini 1 jam selesai, tapi kali 5. Ya, jadi pusing soalnya ini mau ngomong apa gitu. Next please. Siapa saya? Berikutnya, next. Oke. Ini yang pertama buat saya secara spiritual. Saya adalah pendosa yang kemungkinan juga akan tetap berbuat dosa lagi. Menurut saya ini buat saya itu menjadi satu keyakinan saya, ya, hubungan spiritual saya dengan Sang Pencipta saya, bahwa saya selalu yakin bahwa saya ini berdosa dan kemungkinan besar akan berbuat dosa lagi. Sehingga saya selalu kalau berdoa itu saya selalu mohon ampun. Jadi itu pembukaan pertama. Gitu. Ya mungkin Bapak Ibu kalau Romo nggak perlu mungkin ya, tapi kalau saya perlu sih. Next. Ini yang kedua. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memanggil saya untuk menjadi berhasil, tapi menjadi faithful, menjadi beriman. Berapa hari lalu, saya mengunjungi Eco Camp yang dikelola oleh Romo Ferry di Bandung. Saya kira Romo Ferry juga lapor kepada Bapak Uskup Bandung. Romo Ferry tanya ke saya, Bapak kalau ditugaskan lagi di pemerintah sanggup enggak? Jawaban saya tidak pernah sanggup. Loh, yang dulu apa? Yang dulu itu adalah Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk saya. Jadi ini yang saya selalu katakan bahwa kalau sanggup, enggak pernah sanggup. Enggak pernah sama sekali. Ya, sama sekali tidak pernah sanggup. Jadi ini yang menurut saya percaya apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, bahwa Tuhan selalu memanggil saya untuk beriman. Tidak pernah memanggil saya itu untuk supaya saya berhasil. Kalau saya berhasil, itu untuk Tuhan. Jadi bukan untuk saya. Pada satu acara besar di Bali, ada yang tanya ke saya, Bapak nanti kalau pergi, maksudnya meninggal saya kira ya, itu akan Bapak ingin dikenang sebagai apa? Ini pertanyaan yang, ini acaranya acara publik, jadi bukan acara agama, tapi acara publik, bukan acara politik juga sih. Saya katakan begini, kalau saya meninggal, saya tidak ingin dikenang oleh siapapun, tapi saya ingin diingat oleh Tuhan. Itu aja. Saya kira itu cukup. Kalau Tuhan mengingat saya waktu saya meninggal, itu cukup. Anda semua tidak usah ingat saya. Tidak penting buat saya. Jadi ini menurut saya sesuatu hal yang kalau Bapak Ibu ingin tanya saya ini siapa secara spiritual, ini yang kedua. Satu, saya pendosa, yang kedua itu saya berusaha beriman. Kalau dikatakan, tapi imannya kecil dibanding Romojo, oh pasti. Kalau iman saya lebih besar dari Romojo, pasti Romojo yang menikah, bukan saya. Maaf Romojo. Next. This is my spiritual thing in my life. Always do your best no matter the size of your audience. Buat saya berkarya itu saya nggak peduli orang mau menilai apa. I will try to do my best. Terserah, apapun juga. Nah, kalau audiensnya nggak ada gimana? Saya juga nggak perlu tepuk tangan kok. Dalam hidup saya itu saya tidak perlu tepuk tangan, sama sekali. Orang terima kasih syukur, enggak terima kasih alhamdulillah. Ya, tapi buat saya perform itu harus the best as we can. Karena itu adalah memuliakan Tuhan menurut saya, ya. Jadi makanya saya beri gambar bahwa always do your best no matter the size of your audience. Jadi misalnya yang lihat cuma kucing ya tetap
Ini ada flip line, ada cara melihat pandang lain dari hal ini adalah begini. Beberapa tokoh non-Katolik itu setelah kedatangan Paus Fransiskus tahun 2024 tanya ke saya, wah acaranya berhasil sekali ya. Secara leadership apa rahasianya? Saya cuma jawab satu, bahwa saya dan rekan-rekan saya termasuk Romo Yus itu tidak mencuri panggung. Panggung kedatangan Paus adalah untuk Paus Fransiskus, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk pemerintah yang diwakili Bapak Presiden. Titik. Buat saya nggak ada. Saya berusaha tidak ada di panggung. Supaya saya nggak mau mencuri panggung. Coba misalnya di Istiqlal, nggak ada saya. Kalau ada, pasti wajah saya masuk, pasti masuk. Saya berusaha nggak ada, di KWI juga nggak ada, betul ya Mas? Kalau di GBK juga sembunyi. Nggak kelihatan, nggak ada di video, nanti coba lihat saya putar video, nggak ada wajah saya. That is my goal, bahwa kalau kita itu berkarya, kita berusaha tidak berharap pamrih. Kan rezekinya nggak ketukar, menurut saya sih. Saya kira betul ya Pak Tanah ya. Next, agak cepat-cepat boleh ya Romo ya. Iya, timernya nggak di sini, di situ tapi. Ini yang saya akan berusaha dalam hidup saya. Saya banyak kelemahan sekali, seperti yang tadi pengakuan saya pertama, saya pendosa, saya percaya Tuhan mengharap saya menjadi beriman, ya. Saya harus perform sebaik yang saya bisa, tidak peduli ada tepuk tangan atau tidak. Nah ini yang keempat. Some people are poor financially but so rich by heart. Menurut saya ini, saya berusaha sih, bagaimana dalam kapasitas dan kemampuan saya itu punya hati yang cinta kasih lah, ya. Intinya itu sih. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Anda itu siapa secara spiritual? Ya 4 ini aja, gitu. Next. Nah, ini kalau saya diminta sesuai tema itu kontribusi kepada bangsa, kepada negara, kepada gereja itu apa? Saya ingin memberikan sharing apa yang saya percaya ya. Kalau kita ingin memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan gereja itu mulainya dari mana? Berikutnya, next. Ini saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Arthur Ashe. Saya kira banyak yang tahu ya. Ini petenis tahun 80-an yang meninggal karena terjangkit virus HIV karena transfusi. Lah rugi, nggak berbuat tapi kena HIV. Kena transfusi, karena beliau meninggal itu akhirnya sekarang semua transfusi darah itu diperiksa oleh ada alat tes untuk supaya apa kena HIV atau tidak darah terjangkit virus HIV. Beliau mengatakan begini, kalau buat saya ya, kalau ingin bagaimana kita berkarya untuk masyarakat, untuk dalam kapasitas apapun lah ya, nggak usah formal ya, kan Tuhan juga tahu ya, ini nggak penting formalitasnya. 3 hal, start where you are, use what you have, do what you can. Jadi kita tidak memulai dari mengkritik orang, tidak mulai dari berkeluh kesah, kurang ini, kurang itu, negara begini, begitu. Ya kita mulai dari apa yang kita bisa aja, kalau saya loh. Jadi kalau kita mulainya itu dari mengkritik, mengeluh dan sebagainya, nggak akan jalan, nggak pernah akan jalan. Ini yang saya selalu katakan kalau mau berkarya itu 3 hal aja. Start where you are. Jadi mulai dari di mana Anda berada, gunakan apa yang Anda punya, lakukan apa yang Anda bisa, titik. Kalau nggak bisa, banyak follower kayak Romo Jo cerita soal agama begini, bisa doa dalam bahasa Ibrani, ya nggak usah. Ya kita kerjakan yang lain yang kita bisa aja gitu. Ini saran saya gitu. Jadi kalau saya lihat ya, kalau saya ngikuti medsos dan sebagainya itu sejak reformasi 98, sebelumnya mungkin tone-nya lebih rendah gitu ya.
karena ini juga karena media sosialnya juga makin berkembang. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara publik itu tidak ada yang mengkritik, itu enggak ada. Selalu pasti ada kritikan. Berbuat baik dikritik, berbuat tidak baik dikritik. Ya lebih baik berbuat tidak baik. Lah rugi berbuat baik dikritik, iya kan? Lebih baik berbuat tidak baik. Habis bagaimana? Coba. Tadi saya duduk di sebelahnya Romo Adi. Kalau Romo Adi harus 2 kursi Bapak Kardinal duduknya ya. Ini soal volume soalnya. Itu saya cerita dengan Romo Adi. Saya tunjukkan ini loh. Amerika mengumumkan mulai menyerang Iran. Setengah jam yang lalu CNBC mencantumkan bahwa Israel mulai start mengirim misil ke wilayah Iran. Nah sekarang sudah Presiden Trump sudah mengumumkan. Tapi saya bilang dengan Romadi, tahu nggak? Satu-satunya tokoh internasional yang apabila memberikan komentar terhadap kebijakan Amerika dan tidak dikritik balik, itu cuma satu. Itu Paus Leo. Dan sebelumnya Paus Fransiskus. Presiden Trump nggak komentarin kembali. Jadi Vatikan tidak ikut Board of Peace-nya Board of Peace-nya Amerika, nggak ada komentar dari Amerika. Coba kalau yang lain, kalau berani komentar soal Amerika pasti dibalas, gitu. Mungkin ini takut kualat beliau. Saya enggak tahu, mungkin. Jangan dilaporin loh. Setelah ini saya ini tidak pinter ngomong seperti Romo Jo, begitu cerita muter-muter itu enggak biasa saya. Enggak bisa saya, Romo, bener. Jadi ini Romo Yus juga tahu gitu. Ngomongnya bercanda tapi wajahnya serius gitu ya. Saya akan putar 3 video pendek sekali, 1 menit lebih, mudah-mudahan Bapak Ibu masih tertarik. Ini menggambarkan tentang apa kontribusi yang sudah saya lakukan bersama kawan-kawan saya di berbagai kegiatan. 2 hal besar, yang pertama itu seperti tadi dikatakan Romo Yus, itu soal kereta api. Ada 1 video pendek yang dikomentarin oleh LSM Transportasi Amerika. Video ini tidak dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia dan bukan saya yang buat, karena ini video tahun 2024. Saya pergi dari Kereta Api Indonesia itu Oktober 2014, jadi lama sekali. Ya. Ini sudah hampir 12 tahun, tapi keretanya jalan terus. Silahkan diputar. I'm in Jakarta, Indonesia, and I'm gonna go somewhere famous to eat gado-gado and some other Indonesian food. And I could easily take a grab bike, and I thought I'd come to the public transport. Hello. Check out how the public transport is here. Wow, good impression, clean. You know, I lived in New York for a few months and I ran away because it was so bad. Let's see, where do I get the ticket? Wow. I've never taken public transport in Jakarta before, so this is my first impression. Check it out, the stairs are clean. In New York, you can't see the floor because of all the gum. Everybody throws their gum on the floor. Hello, trying to get a ticket to go there. Lane 2? Yeah. Okay, thank you. Terima kasih. Wow. This is Jakarta compared to Chicago, compared to New York. This is pretty awesome. Whoa. Hello, lane 2. Where are you going? Cikini Station. Yeah. You take the train and up to. Okay, thank you. Terima kasih. Wow. No freaking way. This is pretty freaking amazing. Check it out. I don't see any rats. You go on the New York station, you gotta watch out where there's fecal matter, rat fecal matter, human fecal matter, human pee, and then rats.
they might touch your leg. And I'm not saying there's no rats in Jakarta. There's no rats here in the train station. I mean subway station. You don't have to worry about pee. Oh yeah. We'll see how it is inside though. Are there going to be homeless people everywhere like New York? Kembali dan center Wilcon. This is cool. Doesn't smell like New York. Yeah. Pretty clean. Nobody, no homeless people, no smelly people. It's amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Dr. Sanjuro SIK. Stasiun berikutnya Juanda, next station Juanda. Check it out, you got people of all ages, kids, teenagers, adults. Hello. You don't see kids on the subway in New York. Let's check it out some more. Can you go? I am legitimately impressed. Wow. Hi. Wow. I just witnessed something amazing, and it's part of Indonesian culture. This young man was sitting here, and as soon as the lady came, he got up for her. He let her sit. Wow. Indonesian culture. Amazing. Oh. Break my shield. What an experience. Eye-opening. I'm not trying to say America is bad. We got amazing people. It's just sad to see the government is not investing in anything. Check it out. Check it out. It's like all normal, civilized people. You know? When I went to Chicago, when I was in law school in Chicago, I was there for like a couple of years, and multiple times I would get out of the subway because you can't take a taxi there. You go broke. Get out of the subway, and I'd have to deal with like some guy following me. I'm like a big, scary guy, you know? Imagine what the woman there have to deal with the, you know, I'm like 8 meters. I don't know, I don't use meters, I use feet. Anyways, check it out. Wow! Public toilets. No. You go to New York, and if there's a public toilet, you're getting murdered there. Well, wow. Anyways, I am impressed. I'd rate this like a 9 out of 10. Check it out. The stairs are fine. You can see the ground. Okay, I think we got it. New York subway, Chicago subway sucks compared to this. And as an American, that makes me very mad. But good for Indonesians, I'm happy for Indonesians. But as an American, I'm enraged. Makasih. Waktu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi ke Pakistan tahun 2017,
Perdana Menteri Imran Khan di dalam pertemuan bilateral itu, saya juga tidak memperkenalkan diri saya pernah mengoperasikan kereta api. Saya kayaknya diberitahu oleh salah satu menterinya beliau. Lalu Perdana Menteri Imran Khan dari Pakistan ngomong ke Pak Jokowi, nanti satu hari kalau nggak dipakai saya pinjam ya untuk menaik kereta api. Bener Pak. Sampai Duta Besar Pakistan di Jakarta itu akhirnya cari saya gitu. Gimana mau ke Pakistan nggak? Begini-begini, tapi saya belum pernah jawab. Di India juga sama. Video berikutnya, ini video tentang bagaimana kita berusaha berkontribusi. Ini saya terima kasih Bu Heni, ada Pak Filpus, ada panitia di sini juga mau mengadakan acara yang begini. Ya. Kalau buat saya, dari generasi saya jarang sekali melihat kita sebagai pemeluk agama Katolik itu mau membuat acara seperti ini sih. Ya. Ini kan acara seperti gospel gitu ya. Ya. Tapi ya saya pikir generasi anak-anak saya, generasi milenial, generasi Gen Z itu mungkin lebih suka dengan acara begini, sehingga mereka lebih tertarik ke gereja dan sebagainya. Kalau zaman saya kan udah nggak peduli, pokoknya harus ke gereja titik gitu aja kan. Itu harus dipermandikan, harus kursus komuni pertama, harus sakramen dan sebagainya. Ya udah gitu. Ya, tapi sekarang mungkin anak-anak juga lebih terbuka ya, lebih berani tanya dan sebagainya. Seperti Romo Jo tadi bilang, anak-anak nggak mau ke gereja karena lihat orang tuanya ke gereja atau enggak sikapnya sama aja gitu. Ini nyinggung siapa? Oke, yang kedua ini video pendek yang saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah lihat di sini. Ini video dibuat singkat oleh tim medianya panitia kunjungan Paus Fransiskus tahun 2024. Pendek sekali tentang bagaimana kita mengorganisir misa besar di GBK. Silakan diputar, 1 menit paling. Terima kasih. Saya tanya ada video yang setelah ini ya, yang ketiga ya. Jadi ini kalau kita berkarya sebagai pemeluk agama Katolik untuk bangsa, untuk negara, mungkin yang dipikir bukan begini. Kalau sesama Katolik kita prioritaskan, menurut saya enggak. Ya. Jadi yang diprioritaskan itu adalah rasa kebangsaan. Toh orang juga tahu. Kayak misalnya saya itu masa bisa ngaku saya bukan Katolik? Enggak mungkin. Tidak ada orang Kristen Protestan namanya depannya Ignatius, itu enggak ada. Betul nonton nggih, Bapak kerja? Enggak ada. Thomas ada, Yohanes ada, betul ya Pak? Tapi Ignatius enggak ada. Ignatius itu pasti Katolik. Ada yang Islam mungkin kalau dia mualaf. Jadi waktu kunjungan Paus itu kita berusaha supaya kunjungan ini bukan hanya untuk umat Katolik di Indonesia, walaupun ini yang utama, tapi seperti juga pesan Paus bahwa ini kunjungan untuk bangsa dan untuk negara. Betul ya Pak? Jadi ya kita akan usahakan semua bisa diterima dengan baik gitu. Nah ini saran saya juga, kalau mau mengabdi kepada bangsa dan negara, ya mengabdi kepada bangsa dan negara. Orang tahu kok kita ini memeluk agama Katolik atau enggak, mestinya tahu sih. Ya, mestinya sih. Coba diputar kalau ada satu lagi. Tiada
Oke, terima kasih. Sebagai penutup saya, itu ada satu chapter lagi pendek. Saya ingin tadi juga Romo Jo menutup sesi beliau dengan itu tentang Laudato Si. Jadi menurut saya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini coba berusaha menjaga bumi ini di dalam kapasitas kita, di dalam kegiatan kita sebaik yang kita bisa, ya, sebaik yang kita bisa, as much as we can. Ya, jadi, ya adalah yang ngerjakan yang besar-besar gitu ya, tapi yang ya sebisa mungkin lah, ya, sebisa mungkin. Kalau Bapak Ibu tanya saya gitu ya, saya sih memilih jalan yang agak unik gitu ya. Jadi kalau sekarang gitu, saya hanya berusaha makan ikan kecil, ya, ikan kecil. Jadi ikan hiu saya nggak makan juga, siripnya juga enggak, ya. Karena ini masalah lingkungan hidup, ya, ikan paus saya juga nggak makan karena mamal, karena melahirkan, ya, ikan limbol, minyak ikan paus juga saya nggak makan, ya. Binatang kaki 4 juga udah nggak makan dan sebagainya. Pernah diajak makan dengan Bapak Kardinal Suaryo di Rumah Uskup Jakarta, akhirnya nggak bisa makan apa-apa gitu. Ayo Pak Yonan, iya, jadi iya aja tapi ngambilnya yang lain gitu, ngambil tempe gitu. Nah, ya terserah Bapak Ibu mau berkarya bidang apa. Yang harus disadari begini, mungkin di antara yang hadir di sini, mayoritas ya, saya tidak tahu usianya, tapi saya yakin in our lifetime we only have one home, we call it Earth. Ini bumi ini adalah satu-satunya tempat tinggal kita bersama untuk 8,5 miliar orang, atau 9 miliar sekarang. Nggak ada lain, mungkin sekarang dicoba ke Mars dan sebagainya, but maybe not in my lifetime. Ya, mungkin anak-anak yang baru lahir dan sebagainya satu hari bisa pindah Mars. Tapi bukan di usia saya, bukan di usia istri saya. Ya, saya nggak berani ngomong Bapak Kardinal sih. Jangan-jangan umurnya 250 tahun gitu ya. This is very very important ya, bahwa kita harus sadar bahwa kita tinggal di satu rumah yang sama, yang kita nggak bisa pindah lain, nggak akan bisa pindah, not in our lifetime. Ada satu video yang saya ambil dari World Economic Forum tahun 2024. Ini video bagus sekali sih. Jadi saya pikir Bapak Ibu perlu paham gitu ya, terutama yang punya kapasitas leadership supaya mulai mencintai bumi ini. Oh, ini gambar satu lagi. Nah ini gitu. Jadi ini saya dampingi Bapak Paus, Bapak Kardinal juga dan rombongan untuk kunjungan ke istana. Jadi ini menurut saya simbol saya paling besar mengabdi kepada gereja dan mengabdi kepada negara. Gitu. Dan bertiga satu-satunya nggak pakai topi. Ditanya oleh Bapak, waktu itu ditanya oleh Bapak Presiden, Pak Yonan kok di sini? Kebetulan diajak Pak. Lalu bagaimana jawabannya coba? Next. Ini tentang Laudato Si. Kalau bisa ini minta tolong diputar. Mungkin hampir 2 menit. Tapi it's a very good video. Ini bukan video kampanye begini enggak, but it's very moving. Tolong diputar. Own environmental footprint. And then there's the resilience of nature. Places we've totally destroyed, nature given time will come back. Animals on the brink of extinction can be given another chance. And then finally there's what I call the indomitable human spirit. People tackle what seems to be impossible and they don't give up, and so often they succeed and they inspire others around them. Terima kasih. Slide saya terakhir. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pas 40 menit ya. Iya, jadi saya ini kayak kereta api, tepat waktu. Terima kasih. Selamat siang.